Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di tengah gegap gempita demokrasi, ada musuh dalam selimut yang tak terlihat. Musuh yang tak datang dengan senapan, tapi menyusup lewat data, dokumen, dan disinformasi. Dan hari ini, dunia akhirnya menyadari rezim komunis China, PKC, bukan hanya ancaman bagi rakyatnya sendiri, tapi juga bagi seluruh demokrasi di dunia. Di Amerika Serikat, Direktur FBI mengungkap fakta mengejutkan. Ada dugaan intervensi langsung dari China dalam pemilu presiden AS tahun 2020. Sebuah pernyataan datang dari Direktur FBI Kash Patel mengatakan bahwa kemungkinan China terlibat dalam manipulasi data pemilu AS tahun 2020. Menurut Patel, FBI telah menemukan dugaan mencurigakan yang melibatkan Partai Komunis China. Ribuan SIM palsu, identitas pemilih buatan dikirim dari China ke Amerika. Digunakan untuk mendapatkan surat suara demi memenangkan pihak yang didukung Beijing. Laporan ini disampaikan ke Kongres dan bahkan disebutkan telah disembunyikan dari publik sejak 2020. Lebih dari 20.000 SIM palsu disita di Bandara O'Hare, Chicago. Pada bulan Mei berikutnya, lebih dari 4.000 SIM palsu lagi ditemukan. Semuanya dari China. Maka wajar saja Trump mengalami kekalahan di periode sebelumnya karena terjadi kecurangan parah. Ketika awalnya Trump memimpin, menang, namun tiba-tiba perhitungan suara dihentikan dan besoknya ketika mulai lagi kemenangan berganti ke kubu Biden. Namun ini bukan sekedar kecurangan pemilu. Ini adalah bentuk perang tanpa peluru. Infiltrasi senyap ke dalam sistem demokrasi. Dan yang paling mengkhawatirkan, ini bukan hanya terjadi di Amerika. Indonesia juga menghadapi kegaduhan yang sama. Pilpres 2024 yang seharusnya menjadi pesta rakyat ternoda oleh kecurigaan, kejanggalan, dan keraguan publik. Muncul dugaan keterlibatan aktor asing. Tersiar isu bahwa ada pengaruh asing yang ikut membentuk opini publik. Bahkan ikut mengarahkan hasil demokrasi. Dan ternyata server pemilu yang seharusnya berada di Indonesia, tapi ternyata berada di luar negeri dan disinyalir ada dalam penguasaan Beijing. Bukan rahasia bahwa hubungan bisnis, teknologi, dan utang luar negeri dengan China kian mendalam. Tapi ketika pengaruh itu menyentuh proses pemilihan pemimpin bangsa, itu adalah garis merah. Platform digital yang dikendalikan asing, infrastruktur IT sensitif yang diimpor tanpa kontrol, konsultan data luar negeri yang tak diketahui siapa pengendalinya. Apakah kita masih bisa bilang ini demokrasi murni? Ataukah ini sudah menjadi demokrasi boneka? Saudaraku, ketika negara asing bisa membuat SIM palsu di negara lain, ketika mereka bisa mengatur opini publik lewat algoritma, dan ketika mereka bisa memanfaatkan utang dan teknologi sebagai alat pengaruh, maka kita tidak sedang berhadapan dengan negara biasa. Kita sedang berhadapan dengan rezim ideologi yang tidak percaya pada kebebasan. Rezim yang percaya pada kontrol mutlak. Rezim yang siap menggunakan segala cara untuk menjatuhkan demokrasi. Hari ini kita tidak cukup hanya memilih pemimpin. Kita harus menjaga agar prosesnya, pemilihannya tetap suci. Kita tidak cukup hanya mengawasi para politikus. Kita juga harus melindungi sistemnya dari intervensi asing. Kita harus memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi panggung sandiwara. Bahwa pemilu kita bukan hasil desain kekuatan dari Beijing. Bahwa pemimpin kita adalah pemimpin rakyat, bukan hasil manipulasi, algoritma, atau tekanan ekonomi asing. Lawan penjajahan model baru, lawan infiltrasi politik terselubung, lawan dominasi PKC dalam demokrasi Indonesia. Karena negeri ini merdeka bukan untuk tunduk, tapi untuk berdiri tegak, berdaulat di atas kaki sendiri. Ketika komunisme merajalela, maka kebohongan ada di mana-mana. Komunisme adalah jalan buntu. Mari selamatkan Indonesia dari bahaya komunisme. Salam Patriot untuk Indonesia berdaulat.